Demokrat tolak RUU Kesehatan, Ibas tegaskan titik berat di 2 poin. Hari ini tanggal 11 Juli tahun 2023, kita akan melakukan rapat paripurna. Saya sedang berbicara dengan tenaga ahli untuk menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan agenda tersebut. Ya, di saat ruang paripurna terasa sepi, di luar sana nampak terlihat padat dan ramai. Demonstrasi dari beberapa elemen yang poin utamanya adalah ingin menyampaikan pandangan dan melakukan unjuk rasa terkait rencana DPR RI atau gedung parlemen ini melakukan pengesahan terhadap rancangan undang-undang kesehatan. Apa yang ingin saya sampaikan, hampir pasti ya, rancangan undang-undang kesehatan ini akan ditetapkan secara resmi sebagai undang-undang. Mayoritas fraksi yang mewakili partai politik akan memberikan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang tersebut. Kita tidak perlu menyebutkan partai-partai apa saja gitu ya. Sehingga jikalaupun ada penolakan atau catatan keberatan RUU tersebut bakal menjadi undang-undang yang sah. Nah, saya selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga telah beberapa kali menerima audiensi dari organisasi profesi yang berhubungan dengan kesehatan dan tentunya mendapatkan pandangan dari berbagai macam stakeholder termasuk arahan dari Partai Demokrat. Posisi fraksi Partai Demokrat memang belum menyetujuinya, menolak, dan sebetulnya kami ingin meminta sedikit waktu untuk DPR, pemerintah menyelesaikan sejumlah isu yang menurut Demokrat penting diwadahi di RUU kesehatan tersebut. Materi penolakan Partai Demokrat terhadap RUU sama sekali tidak terkait dengan silang pendapat antara pemerintah dan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan berbagai organisasi profesi di sektor kesehatan. Itu poinnya. Sementara yang disarankan oleh Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat sebenarnya, yang pertama ya, negara tetap hadir memiliki mandatory spending, yaitu kewajiban negara dan pemerintah sebetulnya untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk sektor kesehatan ini. Bukankah kita peduli dan ingin mendukung kemajuan bidang kesehatan? Bukankah kita ingin kesehatan di negeri kita semakin baik, maju, dan berkelas? Nah, Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, dan kita ingat di era pemerintahan Presiden SBY yang dulu dipimpin oleh mentor kita, sebetulnya telah mengalokasikan mandatory spending kesehatan sebesar 5%. Demokrat berpandangan kalau anggaran pendidikan saja bisa memiliki mandatory spending 20%, yang karena kita tahu akar dari kemajuan sumber daya manusia kita itu salah satunya ya pendidikan. Maka kalau kita berbicara usulan Demokrat minimal tetap dipertahankan 5%, itu sesungguhnya menunjukkan keberpihakan negara kepada kesehatan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai salah satu pilar utama dalam Human Development Index, yang mana kalau kita pelajari lebih lanjut sebetulnya itu segaris dengan SDGs yang dulu sebetulnya pemerintah PSB juga ikut menjadi bagian dalam menyusunnya. Jadi clear di situ bahwa fraksi Partai Demokrat menginginkan mandatory spending 5% untuk RUU kesehatan, untuk bidang kesehatan kita tetap berjalan, bahkan kalaupun ditingkatkan. Itu yang pertama. Materi yang kedua adalah tentang liberalisasi dokter dan tenaga medis asing untuk menjalankan praktek di Indonesia. Fraksi Partai Demokrat tentu mendukung modernisasi hospital atau rumah sakit dan peningkatan kompetensi dokter dan tenaga medis. Sungguh, karena kita ingin adanya kemajuan tidak hanya infrastruktur kesehatannya saja, tetapi sumber dayanya.
para dokternya, para perawatnya, dan para tenaga lainnya. Sama seperti kalau kita lihat, pergilah ke rumah sakit RSPAD, katakanlah seperti itu, juga semakin hari semakin modern, semakin maju. Namun, liberalisasi dokter dan tenaga medis asing yang sangat berlebihan, menurut kami, fraksi Partai Demokrat, tidak tepat dan tidak adil. Sama seperti kita protes dan marah rakyat ketika tenaga kerja asing terlalu melebihi kewajaran dan kewatupan dalam satu bidang usaha skala tertentu. Dan ini menurut kami tidak tepat dan tidak adil. Ingat ya, dokter di Indonesia juga kalau mau berpraktek di luar negeri ada aturan-aturannya. Saya pikir tidak semudah dibayangkan. Pergi ke Singapura, pergi ke Australia, pergi ke Amerika, ke Tokyo, ke Eropa dan seterusnya. Ada aturan yang saya pikir ketat, yang tidak semudah dibayangkan bagi dokter dan tenaga medis kita untuk bekerja di luar negeri. Tentu kalimat ini bukan justru kita menghambat modernisasi dari aspek aturan bagi hospital atau rumah sakit dan tenaga medisnya. Tetapi seluruh aturan yang adil bagi dokter-dokter Indonesia sebagaimana yang juga berlaku di negara-negara lain. Sesungguhnya dua hal itulah yang menjadi concern utama kami, fraksi Partai Demokrat. Saya secara personal, EBY, Mas Ibas, ya, juga sangat senang berterima kasih dengan segala fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Baik saya, mungkin keluarga besar saya, kita yakin bahwa pada saatnya rumah sakit dan kesehatan kita semakin hari semakin maju. Menjadi semacam world class hospital, itu mimpi kita. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka, para tenaga dan dokter yang telah menjalankan tugas fungsinya dengan sangat baik, termasuk memberikan masukan, saran, perbaikan, dan tidak sedikit mau juga dilakukan perbaikan, pembenahan, dan kritik. Itu dua hal yang utama bagi kami. Demikian, terima kasih.